Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai likuidasi secara langsung. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama saya sendiri, Teresa Josima Febianti Lehot, yang kedua Diva Putri Syifania, yang ketiga Riesca Salsabila. Di sini saya akan menjelaskan pengertian likuidasi menurut beberapa ahli, yaitu yang pertama Floyd Abeams. Menurutnya, likuidasi adalah suatu proses yang meliputi merubah aktiva non-kas menjadi kas, mengakui laba atau rugi dari proses merubah aktiva non-kas menjadi kas, melunasi kewajiban firma, dan akhirnya membagi semua kas yang dimiliki kepada masing-masing anggota sekutu sesuai dengan saldo modalnya. Yang kedua, menurut Harry Simon pada tahun 1990. Menurutnya, likuidasi adalah proses merealisasikan aktiva non-kas menjadi uang kas, menyelesaikan dengan para kreditur, dan pembagian sisa aktiva kepada kelompok-kelompok pemilikan. Sehingga dapat dikatakan, likuiditas adalah pembubaran perusahaan sebagai badan hukum yang meliputi pembayaran kewajiban kepada para kreditor dan pembagian harta yang tersisa kepada para pemegang saham atau persero. Dengan kata lain, likuiditas adalah proses yang berakhir dengan pembubaran perusahaan sebagai suatu unit organisasi. Selanjutnya adalah proses likuidasi. Pertama, proses perhitungan laba rugi sampai saat likuidasi. Dan proses ini dijalankan apabila likuidasi yang dilaksanakan tidak bertepatan dengan awal atau akhir tahun. Sehingga perlu diketahui apakah mulai awal periode sampai akhir itu mengalami laba atau mengalami kerugian. Dan laba atau rugi yang dibagikan kepada para anggota sekutu itu dibagikan dengan perbandingan pembagian laba ruginya. Yang kedua adalah proses realisasi. Proses ini mengubah harta kekayaan non-kas menjadi kas. Dalam proses ini, harta jual aktiva non-kas tidak sesuai dengan bukunya, maka akan timbul laba atau rugi aktiva. Laba atau rugi tersebut dibagikan kepada para anggota sekutu sesuai dengan pembagian laba atau ruginya. Yang ketiga adalah proses likuidasi, yaitu proses pembayaran kepada pihak-pihak yang berhak, tetapi harus membayar terlebih dahulu kepada kreditur ekstern, lalu kreditur intern, lalu sebagiannya dibagikan kepada anggota. Selanjutnya, kondisi yang mendasari likuiditas. Yang pertama, salah seorang sekutu menghendaki pembubaran. Yang kedua, salah seorang sekutu meninggal dunia dan ahli warisnya tidak menyetujui untuk melanjutkan persekutuan. Yang ketiga, perselisihan internal di antara sekutu. Yang keempat, salah seorang sekutu dinyatakan pailit. Tujuan utama dari likuiditas yaitu melakukan pengurusan dan pemberesan atas harta pailit. Proses likuiditas juga mengacu pada Perpu Nomor 1 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan. Selanjutnya, prosedur likuidasi. Yang pertama, rekening-rekening pembukuan dilakukan penyesuaian dan penutupan. Kemudian, laba atau rugi selama periode tersebut dipindahkan ke rekening modal masing-masing sekutu. Yang kedua, pada proses pengubahan aktiva menjadi kas, apabila ada perbedaan antara nilai buku dan nilai realisasi yang menunjukkan keuntungan atau kerugian, harus dibagi antara masing-masing sekutu sesuai dengan perbandingan pembagian laba atau rugi. Yang ketiga, jika suatu kejadian di mana salah satu sekutu mempunyai saldo debit di dalam rekening modalnya, dan di lain pihak ia mempunyai piutang kepada persekutuan, maka piutang kepada persekutuan itu dipakai untuk menutupi saldo debit rekening modal yang bersangkutan. Yang keempat, apabila kas sudah tersedia untuk dibagi, maka pertama-tama harus dibayarkan terlebih dahulu kepada para kreditur eksternal, baru sesudah itu saldo modal dibayarkan kepada masing-masing sekutu. Likuidasi berlangsung setelah proses realisasi aktiva non-kas selesai atau dikatakan sebagai likuidasi secara langsung. Apabila semua anggota persekutuan mengalami defisit modal,
maka secara pribadi dinyatakan mampu untuk menutup kewajiban-kewajibannya. Maka penyelesaian dapat ditempuh antara lain, yang pertama, anggota-anggota yang mengalami defisit modalnya menyetorkan sejumlah uang kepada perusahaan untuk menutup defisit modal tersebut. Tentunya pertama-tama harus dibayarkan kepada kreditur, bayarkan kepada anggota sebesar hak mereka masing-masing. Yang kedua, pelunasan sisa hutang kepada kreditur oleh salah satu pemilik. Pelunasan hutang ini boleh dilakukan oleh anggota yang mengalami defisit saldo modalnya maupun oleh anggota yang masih mempunyai hak klaim di dalam perusahaan. Tetapi tetap harus mengutamakan hak kreditur untuk melunasi semua hutang yang dimiliki oleh persekutuan. Selanjutnya adalah penggolongan likuidasi persekutuan. Likuidasi persekutuan dapat dibedakan berdasarkan frekuensi pembagian kas yang dapat dibedakan menjadi dua, yaitu likuidasi sederhana atau simple or lump sum liquidation of partnership. Yang kedua adalah liquidation bertahap atau installment liquidation of partnership. Yang pertama, likuidasi sederhana. Pada jenis likuidasi ini, proses pembagian kas kepada sekutu dilakukan hanya sekali dalam waktu yang sangat pendek, yaitu setelah tahapan realisasi tuntas, di mana uang non-kas telah dikonversikan menjadi kas. Dan selanjutnya di mana semua hutang persekutuan kepada pihak ketiga telah dilunasi dan jumlah saldo kas yang tersedia telah dibagikan kepada sekutu secara digabung dan dengan bagian atas saldo modal bersih masing-masing sekutu. Dan yang kedua adalah likuidasi bertahap atau installment liquidation of partnership, yaitu di mana proses penyelesaian hak kepemilikan anggota dilakukan secara bertahap sesuai dengan jumlah kas yang tersedia. Nah, hal itu dilakukan setelah seluruh kewajiban persekutuannya telah dilunasi, dan likuidasi secara bertahap dipilih ketika proses realisasi aset menjadi kas membutuhkan waktu yang relatif lama. Selanjutnya, syarat likuidasi sederhana antara lain, yang pertama, kas hanya diberikan kepada anggota yang mempunyai saldo modal kredit atau tidak defisit. Yang kedua, anggota yang mempunyai saldo modal defisit harus menutupi kekurangannya tersebut ke dalam persekutuan dari kekayaan pribadinya. Apabila tidak tertutupi oleh kekayaan pribadi, maka sekutu lain wajib menutupi kekurangannya dengan saldo modal kredit yang ada. Yang ketiga, selanjutnya, kas yang ada didistribusikan kepada anggota yang lain yang mempunyai saldo modal kredit. Untuk menentukan besarnya bagian kas untuk masing-masing sekutu dapat dihitung dengan dua cara, yaitu 1. Likuidasi bertahap dengan program pembayaran aman. Apabila dipakai cara pertama ini, maka setiap akan dilakukan pembagian kas bagi masing-masing sekutu harus dibuat berdasarkan perhitungan program pembayaran aman. Yang kedua, likuidasi bertahap dengan program prioritas dan rencana pendistribusian kas. Apabila memilih cara kedua ini, maka pada awal proses likuidasi menyusun rencana distribusi kas yang memberikan gambaran kepada para sekutu mengenai pembayaran kas bertahap yang akan diterima oleh masing-masing pada saat telah tersedia kas dalam persekutuan. Program rencana pendistribusian kas merupakan proyeksi pro forma penggunaan kas apabila telah tersedia uang tunai. Berikut adalah contoh soal dari likuiditas persekutuan. Berikut ini adalah contoh persekutuan ABC yang dinyatakan akan dilikuidasi dengan rasio laba atau rugi, yaitu A banding B banding C sama dengan 2 banding 3 banding 5. Neraca persekutuan ABC sesaat sebelum dilikuidasi menunjukkan sebagai berikut. Persekutuan ABC mempunyai kas sebanyak 100 dan mempunyai aktiva non-kas sebanyak 1.400, dan total dari aktiva tersebut adalah 1.500. Persekutuan ABC mempunyai hutang dagang sebanyak 500, mempunyai hutang kepada C sebanyak 400, dan modal A mempunyai modal sebanyak 300, modal B sebanyak 200, modal C sebanyak 100, dan total dari hutang dan modal tersebut sebanyak 1.500. Posisi aktiva dan kewajiban pribadi para sekutu adalah sebagai berikut.
Sekutu A mempunyai aktiva pribadi sebanyak 900 dan mempunyai kewajiban pribadi sebanyak 500. Sekutu B mempunyai aktiva pribadi sebanyak 700 dan mempunyai kewajiban pribadi sebanyak 700. Sekutu C mempunyai aktiva pribadi sebanyak 500 dan mempunyai kewajiban pribadi sebanyak 900. Para sekutu bersepakat untuk melikuidasi persekutuan ABC dengan likuidasi secara langsung, karena realisasi seluruh aktiva non-kas dapat dilakukan dengan segera. Hasil realisasi akan digunakan untuk membayar hutang kepada pihak luar. Setelah hutang kepada pihak luar telah lunas, dan apabila masih ada sisa kas, maka dibagikan seluruhnya kepada para sekutu sesuai dengan hak para sekutu. Jika kas yang tersedia setelah realisasi dan pembebanan biaya-biaya masih tidak mencukupi untuk membayar hutang kepada pihak luar, maka sekutu yang solvent akan membayar hutang terlebih dahulu. Bila hutang kepada pihak luar telah lunas dan masih ada sekutu yang bersaldo modal debit setelah kompensasi, maka sekutu tersebut menyetorkan kas ke persekutuan pada saat tidak ada kas lagi. Penyelesaian akhir dilakukan di luar persekutuan untuk sekutu yang defisit tetapi secara pribadi. Dan ini adalah jawaban dari pertanyaan tersebut. Apabila seluruh aktiva non-kas hanya dapat direalisasikan sebagai 1,3 miliar, maka daftar likuidasi seperti berikut. Persekutuan ABC mempunyai kas saldo sebelum likuidasi sebanyak 100, aktiva non-kas sebelum likuidasi sebanyak 1.400, hutang dagang sebelum likuidasi sebanyak 500, hutang kepada C sebelum likuidasi sebanyak 400, modal A sebelum likuidasi sebanyak 300, modal B sebelum likuidasi sebanyak 200, modal C sebelum likuidasi sebanyak 100. Terjadi realisasi aktiva sebesar 1,3 miliar yang menyebabkan kas bertambah menjadi 1,4 miliar. Aktiva non-kas juga berpengaruh menjadi berkurang karena dialihkan ke kas, yang menyebabkan aktiva non-kas menjadi habis. Lalu, terjadi pengurangan pada modal A sebesar 20 dan menghasilkan modal A menjadi 280. Terjadi pengurangan juga terhadap modal B sebesar 30 yang menyebabkan modal B menjadi 170. Terjadi pengurangan pada modal C sebesar 50 yang menyebabkan modal C menjadi 50. Lalu terjadi pembayaran hutang kepada kreditur sebesar 500 yang menyebabkan kas berkurang menjadi 900 dan hutang dagang terbayar dan menyebabkan hutang dagang juga menjadi habis. Lalu terjadi distribusi kas yang menyebabkan kas habis untuk didistribusikan kepada sekutu yang menyebabkan kas habis dan berpengaruh juga kepada hutang kepada C, modal ABC juga ikut habis. Hasil realisasi sebesar 1.300 juta akan menambah kas dan mengurangi aktiva non-kas 1.400 juta serta selisih rugi 100 juta dibebankan kepada para sekutu sesuai rasio laba atau rugi. Pada contoh soal ini tidak ada biaya likuidasi, sehingga tidak perlu mengurangi kas dan modal para sekutu. Setelah realisasi, kas yang tersedia digunakan untuk membayar hutang kepada pihak luar selain sekutu. Dalam hal ini adalah hal utang dagang sebesar 500 juta. Tetapi jika ada hutang kepada negara, maka harus didahulukan daripada pembayaran hutang kepada para kreditur. Berikut jurnal hasil dari likuidasi persekutuan ABC. Pertama, di debit ada akun kas sebesar 1,3 miliar. Selanjutnya, ada modal A sebesar 20 juta, modal B sebesar 30 juta, modal C sebesar 50 juta. Serta di kredit ada akun aktiva non-kas sebesar 1,4 miliar. Hasil dari pertambahan akun debit. Selanjutnya, di debit ada akun hutang dagang sebesar 500 juta, serta di kredit ada akun kas sebesar 500 juta. Selanjutnya, di debit ada akun hutang kepada C sebesar 400 juta, modal A sebesar 270 juta, modal B sebesar 180 juta, dan modal C sebesar 50 juta. Serta di kredit ada akun kas sebesar 900 juta
hasil dari pertambahan pada akun debit. Demikian presentasi kami. Mohon maaf bila ada kekurangan atau salah dalam berkata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Dadah.